Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Husnul Khawatim dari kelas akuntansi 3E. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah teman-teman presentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 6 pada mata kuliah Ekonomi Mikro dan Makro. Materi yang pertama yakni mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikos dan nomos. Nomos merupakan aturan atau tata hukum, sedangkan oikos berarti keluarga atau rumah tangga. Jadi ilmu ekonomi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan pengelolaan sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi ini juga dapat dipahami sebagai usaha yang membuat suatu alternatif barang, jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Teori ekonomi mikro merupakan teori ekonomi yang membahas tentang perilaku agen ekonomi yang lingkupnya kecil seperti konsumen, produsen, dan distribusi dalam perusahaan seperti permintaan, penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, penerimaan, biaya, laba rugi, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi makro merupakan teori ekonomi yang membahas mengenai perilaku ekonomi dalam suatu negara. Jadi lingkupannya lebih luas. Seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan juga kebijakan ekonomi. Dalam menghadapi kegagalan pasar seperti harga pasar yang sulit dikendalikan, monopoli, eksternalitas yang merugikan, peranan dari pemerintah adalah menetapkan harga minimum dan maksimum. Ada tiga hal yang paling besar, yang pokok yang kita hadapi sebagai negara yang masih berkembang, yakni pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kesenjangan dalam masyarakat, dan yang ketiga adalah inflasi yang tak terkendali. Dan ini merupakan permasalahan yang paling besar bagi negara-negara dan mereka masih susah untuk mengendalikannya, termasuk negara kita, Indonesia. Oke. Kita lanjut pada materi yang kedua, mengenai permintaan. Masih adakah dari teman-teman yang ingat mengenai hukum permintaan? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka permintaan untuk barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik atau bertambah. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan jumlah permintaan. Yang pertama, pendapatan, terus harga, suku bunga, harga barang substitusi atau komplementer pelengkap, jumlah barang, dan selera konsumen pada waktu itu. Kebanyakan para konsumen membeli barang-barang yang sedang tren atau sedang dipakai oleh public figure agar mereka tidak dianggap kurang update atau kudet. Ada tiga jenis kurva dalam teori permintaan. Pertama adalah kurva permintaan perseorangan. Kurva ini mengikuti pilihan-pilihan yang dibuat oleh seorang konsumen yang menghadapi keterbatasan anggaran. Kurva permintaan perseorangan digunakan untuk suatu komoditas agar dapat memperoleh informasi mengenai selera konsumen tentunya untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran yang ada. Lalu yang kedua adalah kurva permintaan pasar. Kurva ini dapat diambil melalui jumlah kurva permintaan perseorangan dari semua konsumen dari pasar tertentu. Kurva permintaan pasar adalah jumlah secara horizontal dari permintaan individu, jadi menyeluruh. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu kurva permintaan agregatif atau aggregate demand curve adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi makro, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintahan, dan sektor eksternal.
Dan dalam sebuah grafik, kurva permintaan agregat adalah miring ke bawah, slope negatif, yang memiliki 4 sektor utama, yakni konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Kita lanjut pada materi yang ketiga mengenai penawaran. Hukum penawaran, ada yang masih ingat? Hukum penawaran, jika harga naik maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya jika harga turun maka penawaran juga akan turun. Schedule penawaran diartikan sebagai suatu daftar tabel yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah penawaran barang atau jasa. Sedangkan kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa, dan kurva penawaran ini bersifat positif. Jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang ditawarkan juga akan naik. Jadi berbeda dengan yang permintaan, kalau permintaan kurvanya adalah slot ke bawah atau turun, sedangkan kalau penawaran kurvanya itu naik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang. 2. Harga barang pengganti atau komplementer maupun substitusi. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, kemajuan teknologi. Kelima, pajak. Keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang. Jika harga barang yang ditawar mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Begitupun kalau barang tersebut mempunyai pajak. Jika pajak tersebut menjadi tinggi, maka permintaan akan turun dan penawaran juga akan berkurang. Dalam penawaran agregat dibentuk dengan menghubungkan antara fungsi produksi, permintaan, dan penawaran faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan juga tanah. Dalam kurva penawaran agregat diarahkan bahwa penawaran agregat didasarkan pada upah real, tetapi menurut Keynes, upah bersifat tegar. Hal ini memungkinkan karena adanya institusi atau serikat pekerja yang aturan upah minimum ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan serikat pekerja. Perubahan dalam jumlah yang ditawarkan dapat berlaku sebagai akibat dari pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran juga berarti terjadi perpindahan letak kurva penawaran dari keadaan semula, dan pergeseran ini terjadi apabila perubahan salah satu variabel dan variabel lain tetap. Pada materi yang keempat mengenai mekanisme pasar dan pengeluaran agregatif. Keseimbangan dinyatakan oleh titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Tingkat harga pasar dan tingkat output pasar ditetapkan berdasarkan perpotongan antara kedua kurva tersebut. Sehingga harga keseimbangan yaitu suatu tingkat harga yang pada tingkat itu jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, dan jumlah keseimbangan yaitu suatu tingkat output yang pada tingkat itu harga permintaan sama dengan harga penawaran. Perubahan dalam keseimbangan terjadi ketika excess supply maupun excess demand terjadi. Excess supply terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen melebihi jumlah yang diminta oleh konsumen. Sedangkan excess demand terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak mencukupi jumlah yang diminta oleh konsumen, dan jumlah barang yang diminta konsumen lebih besar dari jumlah yang ditawarkan. Selanjutnya mengenai pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah jumlah seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian pada suatu periode tertentu. Pendapatan agregat adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi dalam suatu periode. Ada 3 ciri pendapatan agregat. 1. Pada pendapatan rendah, rumah tangga mengorek tabungan atau tabungan negatif. Yang kedua adalah kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Dan yang ketiga adalah pada pendapatan tinggi, rumah tangga akan menabung atau tabungan positif. Selanjutnya mengenai investasi.
Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal guna meningkatkan kemampuan produksinya, meliputi 3 hal. Yang pertama, pembelian berbagai jenis modal, seperti mesin dan peralatan produksi untuk mendirikan industri baru. Yang kedua, perbelanjaan untuk membangun rumah, kantor, pabrik, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pertambahan stok barang-barang yang belum terjual. Perubahan fungsi konsumsi dapat berupa perubahan sepanjang kurva dan perubahan dalam bentuk pergeseran kurva konsumsi. Perubahan sepanjang kurva konsumsi sebagai pengaruh dari pendapatan rumah tangga. Pergeseran kurva konsumsi dipengaruhi oleh kekayaan, tingkat harga, tingkat suku bunga, dan harapan rumah tangga terhadap pendapatan pada masa depan. Investasi juga dapat disebut sebagai kegiatan untuk membuka usaha dan menggunakan uang untuk membeli barang-barang modal. Besar kecilnya permintaan investasi tergantung pada tingkat bunga yang berlaku. Semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin kecil permintaan terhadap investasi. Jadi, hubungan antara tingkat bunga dengan tingkat investasi adalah berbanding terbalik. Dan pembahasan pada materi kelompok 4 yang terakhir yaitu tentang GDP atau Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya Produk Domestik Bruto. GDP adalah pendapatan nasional pada periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan persentase di mana nilai uang berubah dari waktu ke waktu, sehingga perhitungan nilai produksi tersebut bukan karena faktor meningkatnya jumlah output, tetapi karena perubahan harga. Kita bahas mengenai materi kelompok 5, yakni teori perilaku konsumen dan produsen. Pendekatan utilitas atau pengukuran kardinal menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari konsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama, seperti untuk mengukur berat ataupun tinggi. Syarat utilitas yang maksimum adalah perbandingan antara MU atau marginal utility atau konsep kepuasan konsumen dan harga yang sama untuk setiap barang yang dikonsumsi. Asumsi bahwa marginal utility semakin menurun menunjukkan bahwa kurva permintaan akan barang-barang berslope negatif. Selanjutnya mengenai indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifferent curve memperlihatkan bahwa semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang atau konsumen. Selanjutnya kita bahas mengenai indifferent curve. Indifferent curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari konsumsi atau pembelian barang-barang yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Indifferent curve memperlihatkan bahwa semua kombinasi dari pilihan konsumen yang memberikan tingkat kepuasan atau utility yang sama bagi seseorang ataupun konsumen. Beberapa asumsi yang harus ada pada pendekatan kardinal ini, pada pendekatan ordinal ini adalah membentuk kurva indifferent yang harus dipatuhi, yaitu 1. Rationality, 2. Utility, 3. Menganut hukum diminishing marginal rate of substitution, yang keempat total utility, dan yang kelima adalah bersifat sustain dan transitivity of choice. Surplus konsumen dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah total uang yang konsumen bersedia bayar atau willing to pay untuk suatu barang atau pelayanan dan jumlah total yang sesungguhnya dia bayar. Selanjutnya, setelah kita bahas konsumen, kita bahas produsen. Produsen adalah orang atau perusahaan yang menghasilkan suatu barang untuk dijual atau dipasarkan. Ada beberapa bentuk organisasi perusahaan. 1. Perusahaan perseorangan, 2. Perusahaan perseroan terbatas, 3. Bentuk lain dari organisasi perusahaan seperti perusahaan milik negara ataupun lain-lain, dan perusahaan koperasi perusahaan perkongsian atau firma. Kita lanjut pada materi yang keenam mengenai teori biaya produksi.
Biaya atau cost adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa tertentu guna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Produksi merupakan kegiatan suatu perusahaan untuk memproses dan merubah barang baku menjadi barang jadi melalui penggunaan tenaga kerja dan fasilitas produksi lainnya. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku agar menjadi produk jadi yang siap jual. Klasifikasi biaya produksi dibedakan menjadi 4 berdasarkan perilakunya. Pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap merupakan suatu biaya yang jumlah totalnya akan tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume suatu kegiatan atau aktivitas sampai pada tingkatan tertentu. Yang kedua, mengenai biaya variabel atau variable cost adalah suatu biaya yang jumlah totalnya tersebut berubah secara sebanding atau proporsional, yakni dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitasnya. Dan penjelasan materi dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.